Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa tentunya. Oke, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK serta usaha-usaha pendukung lainnya seperti agen mandiri Ragil, jualan pulsa dan usaha-usaha lain yang bisa mendukung usaha fotokopi dan ATK. Oke. Ada mobil lewat ya. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya yang sudah berkomentar di channel YouTube saya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari selang 5 menit ya. Nama akun channel YouTube-nya itu ada selang 5 menit. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apa nama plastik laminating dan mereknya ya, kemudian berapa per lembar untuk fotokopi pakai tinta printer. Oke, ini kayaknya yang fotokopi tinta printer ini udah pernah saya bahas ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan ulangi lagi ya. Nah, jadi ini adalah usaha yang berkaitan dengan usaha fotokopi dan ATK, yaitu proses laminating atau pengepresan ya. Jadi usaha pembuka jasa laminating, pelayanan laminating ataupun pengepresan merupakan salah satu usaha yang bisa mendukung usaha fotokopi dan ATK kita ya. Jadi bisa menambah pendapatan ataupun pemasukan di usaha kita ya. Jadi kalau kita buka usaha fotokopi dan ATK, kita tidak mesti harus fokus di itu aja ya. Artinya jangan menjual ATK saja, jangan cuma melayani fotokopi saja ya, tetapi juga kita bisa memberikan berbagai macam jenis pelayanan ya. Salah satunya yaitu tadi melakukan pengepresan ataupun laminating. Oke, karena proses layanan jasa pengepresan ataupun laminating juga mendapatkan keuntungan ya dari jasa tersebut ya. Oke. Nah, jadi kalau masalah laminating itu kita bahas dari segi harganya dulu ya. Jadi kalau harganya, kalau pengepresan seukuran KTP, seukuran SIM ataupun sejenis yang kecil seperti itu ya, itu adalah biayanya Rp3.000 ya, Rp3.000. Oke. Kalau dikalkulasikan itu kita bisa mendapatkan keuntungan antara 2.000 sampai 1.500 tergantung dari kualitas plastiknya dan juga dari biaya beban listrik ya. Karena kalau kita melaminating itu membutuhkan arus listrik ya, dan itu kita masukkan dalam beban biaya modal kita dalam melakukan pengepresan ya. Jadi kalau pengepresan itu modal yang kita gunakan adalah plastik ya, yang pertama, yang kedua adalah listrik ya. Kalau untuk mesinnya sendiri itu kan cuma sekali kita beli ya teman-teman. Tapi kalau untuk proses kerjanya itu ya itu tadi plastik dan listrik ya, itu adalah modal dalam melakukan proses laminating. Oke. Kemudian kalau untuk yang ukuran besar seperti ijazah ya, seperti KK ya, ataupun yang lainnya yang besar-besar seperti itu kita bebankan biaya Rp5.000 satu lembarnya. Kemudian satu lembar ukuran yang kayak A4, F4 itu ya, jadi Rp5.000. Oke, itu kalau dikalkulasikan kita bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.000 atau Rp2.500. Oke. Nah, kemudian mengenai masalah jenis plastik yang digunakan tadi adalah, saya akan melihat dulu teman-teman, saya akan melihatkan kepada teman-teman semua ya, plastik laminating yang saya gunakan untuk melakukan pengepresan. Oke. Nah, jenis plastik yang saya gunakan untuk melakukan pengepresan adalah ini teman-teman ya. Jadi namanya adalah ini ya, Coral Laminating Pouch Film ya, 4 glossy teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa untuk foto, menu, sertifikat, dokumen surat ya, kemudian
dan sebagainya ya, seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk melakukan pengepresan, diantaranya itu tadi foto dan juga sertifikat kayak ijazah, piagam gitu ya, seperti ini ya, surat menyurat ya. Ini kita bisa gunakan untuk melakukan pengepresan ya. Jadi seperti ini plastik laminating yang saya gunakan di toko saya. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau membeli plastik laminating ya, itu kan ada jenis yang A4, ada yang juga F4 ya. Nah, kalau saya sendiri, saya menggunakan kalau saya beli itu saya langsung beli yang F4 saja ya, karena kalau F4 itu bisa masuk dua-duanya ya, A4 bisa masuk, F4 bisa masuk ya. Kalau A4 kita bisa motong sedikit saja ya, mengurangi plastiknya sedikit saja kalau A4 ya, karena kepanjangan kan. Kalau legal ini kerja kan legal ini ya. Nah, tapi kalau kita belinya yang A4 tentunya, nanti kalau ada orang mau pengepresan yang kertasnya panjang seperti legal itu tidak bisa ya. Jadi lebih baik kita membeli yang legal saja, langsung yang legal ya, nggak usah yang A4, karena itu bisa fungsinya, bisa banyak fungsinya ya. Artinya A4 bisa masuk dan F4 bisa masuk ya. Karena juga dari segi harganya pun nggak jauh berbeda ya, nggak jauh tinggi, nggak terlalu jauh perbedaan harganya ya. Jadi mending kita langsung beli yang legal ataupun yang F4 saja, oke? Supaya apalagi kalau kita modal kecil ya, kalau modal kecil itu kan kita harus menghemat biaya. Kita berbagai macam jenis barang yang akan kita beli ya, jadi kita harus menghemat sehebat mungkin ya. Salah satunya itu dengan membeli plastik ini cukup yang F4 saja, nggak usah beli yang A4, karena nanti ini bisa double fungsi ya. Kalau yang F4, kalau yang A4 itu cuma untuk khusus A4, yang legal nggak bisa masuk ya. Jadi kita nanti harus beli dua, otomatis kan yang F4 satu pak, yang A4 satu pak ya. Tapi kalau kita sudah membeli yang legal saja, itu sudah bisa masuk dua fungsi, yang A4 bisa masuk dan F4 bisa masuk, dan itu bisa menghemat kita teman ya. Yang aturan kita bisa yang aturan kita beli dua, yang A4 sama F4, nah kita beli satu aja yang F4, karena yang A4 bisa masuk juga ke yang F4 sini. Oke, jadi itu trik dalam menghemat biaya ya, supaya kita tidak terlalu besar modal kita yang kita gunakan ya. Kalau kita memang modalnya ngepres, jadi kita harus menghemat biaya untuk pembelian barang-barang untuk usaha artikan fotokopi kita teman-teman ya. Oke, nanti kalau kita modalnya udah gede, nah baru kita bisa membeli kertasnya ini bisa plastiknya ini bisa dua jenis ya, yang legal maupun yang A4. Oke, tapi kalau modal kecil itu kita bisa sebisa mungkin untuk menghemat dulu, supaya kita bisa membeli barang-barang lain yang lebih penting lagi ya. Bukan berarti nggak penting, tapi kan kalau sudah ada F4 kan A4 bisa masuk ya. Jadi seperti itu teman, kita harus bisa sebisa mungkin untuk menggunakan dana kita yang ngepres. Oke. Nah, jadi buat tadi yang bertanya tadi ya mengenai masalah plastik laminating tadi, seperti itu jawabannya ya, yaitu jenis yang saya gunakan seperti itu, dan jumlah juga dari segi biaya. Oke. Kemudian ini pertanyaan tadi adalah berapa harga fotokopi per lembar pakai printer ya. Kemarin mungkin sudah saya pernah bahas, yaitu untuk fotokopi pakai printer itu yang hitam putih itu adalah Rp500 ya. Tapi kalau untuk pengeprintan yang hitam putih itu adalah Rp1.000. Kemudian kalau untuk fotokopi warna itu hampir sama dengan ngeprint ya. Kalau full color itu berkisar antara 5.000 sampai 3.000, ataupun 3.000 sampai 5.000 ya. Dan ada juga yang 2.000, ada juga 1.500, tergantung dari berapa banyak dia memakan warna ya, ataupun seberapa besar gambar yang di print tersebut teman-teman ya. Kalau dia menggunakan banyak warna dan juga besar gambarnya, jadi akan membuat banyak makan tinta, dan padahal tinta itu kan mahal ya, jadi bisa membuat pemborosan. Maka dari itu untuk harganya tadi lebih baik semakin besar dia memakan warna ataupun banyak yang dibutuhkan warnanya, maka semakin tinggi pula harganya biaya untuk pengeprintan warna tersebut teman-teman ya. Oke.